Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita bertemu lagi di siang hari ini. Kebetulan hari ini 17 Agustus. Selamat merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Baik, kita hari ini akan belajar apa itu Google Drive. Nah, kita bahas satu-satu. Jadi di sini tuh ada beberapa produk Google yang siapa sih yang tidak tahu dengan Google gitu ya. Mungkin orang yang ya ada juga sih mungkin ya yang belum tahu Google, yang tinggalnya di pelosok. Bisa jadi mungkin itu belum tahu. Jadi Google itu adalah sebuah perusahaan ya, yang membuat banyak sekali produk, salah satunya di sini ada Android Auto, Android iOS ya, terus Chrome di sini, browser, Docs. Nah, salah satunya yang akan kita bahas saat ini itu adalah Google Drive. Kenapa kita akan membahas Google Drive? Karena cukup banyak sekali manfaatnya untuk saat ini dan ke depan. Nah, Google Drive itu sendiri adalah layanan penyimpanan data tersinkronisasi yang dikembangkan oleh Google. Diluncurkannya itu pada tanggal 24 April 2012. Jadi sudah lama ya ternyata Google Drive itu. Hanya saja kita baru mengenal dan bisa memaksimalkan penggunaannya itu ya masih sejak mulai tahun 2020-an lah kurang lebih. Nah, kenapa membahas Google Drive? Karena di sini tuh banyak sekali fitur ataupun paket dari Google Drive itu sendiri. Salah satunya di sini ada disertai dengan gambar-gambarnya. Nanti akan kita bahas ya. Salah satunya di sini ada Google Docs, Spreadsheet, Slide, ya. Terus image, ya, portal, gitu ya. Nah, bagaimana sih menggunakan aplikasi Google Drive itu sendiri? Jadi, yang pertama itu kita wajib memiliki email Gmail. Kalau dulu itu ada yang namanya itu email Yahoo. Nah, kalau sekarang yang memang populer itu adalah Google Gmail. Kalau tidak salah, saya sudah menggunakan email Gmail itu sejak SMK, kurang lebih tahun 2014-2015 kalau tidak salah. Atau waktu SMP deh kalau nggak salah, itu sejak 2012-2013 lah kurang lebih. Waktu itu lagi populernya itu Blogspot. Nah, jadi kalau misalkan pengen punya blogspot atau web blog, wajib punya email Gmail. Nah, termasuk saat ini akan kita bahas ketika kita ingin menggunakan Google Drive, kita wajib memiliki email Gmail. Nah, di sini tidak akan dibahas bagaimana itu cara membuat email. Teman-teman bisa cari sendiri, banyak referensinya ya, tinggal di new tab saja, misalkan create Gmail gitu kan. Nah, tinggal nanti ada di sini ya, seperti itu untuk Gmail. Oh ya, kalau ini Yahoo ya. Ini ada ini search engine-nya berubah ke ini. Nah, ini kita coba ubah dulu saja.
defaultnya itu harusnya engine manage. Nah di sini ini jadi default, ini harusnya jangan default. Oh ini jadi bawaan dari Mac Heavy. Nah ini yang dibuat jadi defaultnya, jadi bukan Yahoo ya. Nah kalau kita sekarang create Gmail, nah ini sudah benar. Nah, ini mengarahnya udah ke Google langsung. Oke, nah contohnya ini, misalkan create Gmail, tinggal daftar saja, create account. Nah seperti ini, kurang lebih masukkan nama depan, nama belakang. Nah itu tidak akan dibahas tentang bagaimana cara membuat email, teman-teman bisa search saja sih. Eksplorasi banyak sekali tutorial yang lain juga ya. Oke, jadi email itu adalah salah satu bagian email atau elektronik mail, sebuah cara kita untuk mengirim surat secara elektronik berisi gambar, teks, dan lain sebagainya. Oke, setelah kita punya email Gmail, langkah selanjutnya adalah kita login ke Google Drive. Nah, kebetulan saya sekarang menggunakan salah satu paket dari Google Drive itu yang namanya itu Google Slide, yang ditandai dengan ikonnya itu warna apa ya, ini kuning. Nah, jadi sekarang kita coba lakukan login ya. Ketika kita sudah punya email Gmail, sekarang kita lakukan login. Sepertinya saya coba untuk pakai yang mode penyamaran saja di sini ya. Nah, misalkan di sini kita login ke Drive ya. Coba kita, nah di sini kita masukkan email yang telah dibuat. Semisal saja saya masukkan oke. Nah ini minta verifikasi, jadi saya coba buka dulu di handphone. Nah ini sudah terbuka. Oke. Nah ini saya sudah masuk ke halaman Google Drive ya, masuk menggunakan email Gmail. Oke, di sini ada beberapa area kerja ya. Di sini buat folder, bisa bikin folder, bikin upload file, upload folder. Terus di sini ada beberapa paket yang disediakan oleh Google Drive. Salah satunya Google Doc, Google Sheet, Slide, Form, dan beberapa paket aplikasi lainnya yang sudah disediakan ini. Oke, kita sudah berhasil login ke email dan kita juga sudah mengenal apa itu Drive. Kita lanjutkan lagi sekarang ke contoh aplikasi, atau kita coba create project dulu ya. Sini ada nggak? Nah, jadi di Google Drive ini itu ada nih yang warna ungu ini Google Form, yang ini gambar atau apa ya, lupa lagi. Nah kalau yang ini Google Slide yang sekarang sedang digunakan, terus yang ini Google Doc, ini Google Spreadsheet. Jadi teman-teman, kalau misalkan teman-teman sudah tahu ada produk dari Microsoft, yaitu yang namanya Microsoft Office. Nah jadi tidak jauh berbeda, hanya saja yang disediakan oleh Google itu mereka menyediakan basisnya itu cloud computing. Apa itu cloud computing? Jadi cloud computing itu adalah salah satu teknologi penyimpanan data, seolah-olah kayak kita itu nyimpen di cloud itu kayak nyimpen data di awan. Nah, yang biasa kita gunakan itu biasanya kita menyimpan data itu kan di sini ya. Kalau misalkan di komputer biasa ya, sini.
ada partisi D dan lain sebagainya. Nah, itu adalah ruang-ruangnya. Dan kalau misalkan di sini, jadi kita sudah disediakan oleh Google itu paketnya itu kapasitasnya 15 GB. Kalau misalkan yang di sini contohnya ya. Nah, ini 224, 250 berarti CD ini itu kurang lebih 500 gigaan ya. Ini yang di local disk yang ada di komputer. Nah, sementara yang ada di Google Drive, Google sudah menyediakan setiap akunnya itu free 15 GB. Nah, selain itu bisa get more storage, misalkan di sini bisa upgrade kalau seumpamanya kita ingin menambahkan kapasitas penyimpanan data kita yang ada di Google Drive di sini. Di sini mereka sudah menyediakan paket secara bulanan, tahunan, ya, dan sudah ada harga-harganya di sini. Tinggal dilakukan upgrade dan pembayaran. Itu mungkin ya. Nah, coba sekarang kita akan coba membuat folder dulu ya. Nah, di sini misalkan, jadi gampang saja. Kita tinggal klik kanan ya, pilih folder, new folder, buat folder baru, misalkan nama foldernya itu. Nah, tinggal di enter saja. Nah, ini sudah terbuat folder baru. Nah, kalau misalkan kita ingin memasukkan project di sini, nah ada doc, ada sheet, ada slide. Contohnya kita coba tambahkan satu-satu dulu ya. Nah, jadi yang lain juga sama, ini tidak jauh berbeda. Ketika kita klik di sini, misalkan blank dokumen itu berarti sama seperti ketika kita membuka Microsoft Word ya, Microsoft Word. Nah, ini jadi ini blank dokumen sama ya. Nah, tadi juga ada template. Nah, misalkan ini template, more template. Nah, di sini juga di Google Docs juga tadi mereka sudah menyediakan pilihan. Di sini ada form template. Jadi kita bisa memilih templatenya sesuai yang sudah disediakan di sini, ataukah kita mau blank atau mau membuat dokumen kosong, bisa itu. Oke, nah di sini kita sudah berhasil menambahkan project Google Doc. Nah, sekarang kita coba tambahkan terlebih dahulu satu-satu ya. Nah, di sini belum tampil. Kenapa? Karena di sini kita belum mengisi data. Tapi ketika kita sudah mengisi data, misalkan kita ketikkan satu karakter huruf, nah maka di sini akan ada otomatis ya dokumen tanpa judul. Nah, ini dokumen tanpa judul. Nah, untuk memberikan nama, kita tinggal klik saja di sini, misalkan latihan strip 1. Nah, di sini ya. Maka di sini akan otomatis. Ketika belum otomatis, di sini bisa di refresh saja. Nah, jadi otomatis latihan 1. Oke, bisa hapus juga. Nah, selain itu kita coba tambahkan dulu untuk menambahkan yang ini ya. Misalkan bikin spreadsheet. Nah, kita langsung lihat persamaan dan perbedaannya saja ya. Kalau secara persamaan ini untuk menu-menu ya, fitur ini tidak jauh berbeda, sama halnya kayak di produk Microsoft Office juga ya. Nah, sekarang kita coba di sini latihan 1 misalkan gitu ya. Nah, di sini juga akan bertambah nanti. Kenapa belum ada di sininya? Karena kita belum mengetik, seperti halnya tadi yang di Google Dokumen juga ya. Misalkan tambah 1 karakter, dia akan otomatis. Nah, sekarang kita coba tambahkan semua ya satu-satu Google Slide biar kita cari tahu perbedaan dan persamaannya ya. Oke, di sini Google Form. Oke, kita sudah berhasil tapi belum muncul. Pilih lainnya, pilih gambar. Ya, kita coba tambahkan semua yang ada di sini satu-satu. Nanti kita cari tahu apa perbedaannya dari
project-project yang disediakan ini. Google Site belum ya, Jamboard belum. Nah ini Jamboard. Nah selain itu bisa kita menambahkan aplikasi lain di sini, hubungkan aplikasi lainnya. Jadi banyak seperti halnya yang tadi disebutkan di awal, ada banyak sekali fitur Google. Nah kali ini biasanya ekstensi tambahan untuk setiap. Nah contoh nih untuk menambahkan ekstensi di sini ya. Nah di sini ada menu, ini kan menu-menu. Nah, di sini kalau misalkan tadi yang more atau yang lainnya, di sini bisa tambahkan add-on. Nah, sama di sini juga ada ya. Misalkan ini ya. Nah, mana? Bukan ini ya. Ada biasanya add-on juga. Coba di Excel. Ada DNS, kalau nggak salah itu tulisannya seperti itu. Nah, contoh ini tuh sebuah plugin juga yang sudah ditambahkan ya, sudah diinstalkan. Nah, jadi persamaannya itu untuk plugin. Oke, jadi kembali lagi tadi bahwasannya Google Doc, Google Drive yang disediakan Google Doc yang disediakan oleh Google Drive, jadi ada Google Doc, Google Slide, Google Spreadsheet. Nah, itu adalah persamaan dengan kalau Google Doc sama dengan Microsoft Word ya. Kalau misalkan spreadsheet, nah ini yang spreadsheet itu sama dengan Excel. Terus kalau misalkan ini Google Slide itu sama dengan PowerPoint. Nah, jadi itu persamaannya. Perbedaannya apa? Ini itu bisa online ya. Kalau yang Google Slide itu bisa online. Walaupun ini juga sebetulnya bisa ya, yang Microsoft juga bisa, ada namanya itu Microsoft 365. Nah, di sini tapi tetap kita perlu wajib login dengan akun email kita ya. Gitu. Jadi nanti kurang lebih cara kerjanya itu sama seperti yang disediakan oleh Google Drive. Itu. Jadi alhamdulillah kita sudah mempelajari apa itu Google Drive, manfaatnya untuk apa, perbedaannya apa saja. Jadi itu ya. Nah, lebih detailnya lagi mungkin kita akan bahas di part selanjutnya, di part kedua. Ya, jadi itu saja. Terima kasih.